Ini kenapa? Ya itu karena tadi dasarnya adalah tidak respect to the others ya. Jadi ini saya pernah memaparkan ini, tiba-tiba ada jenderal masuk. Oh sini ngapain begini? Oh enggak jenderal, saya mohon izin karena ini adalah penyakit yang sedang merajalela di tanah air. Dari generasi yang SMP sudah tawuran, SMA sudah tawuran, mahasiswa tawuran, lalu masa aparat juga harus tawuran. Nah, mari kita bersama. Mari pindah lagi Mas, next. Nah ini ya, coba lihat ini. Gara-gara supporter yang tinggal. Kalau saya bilang ini bukan pahlawan, matinya mati konyol. Kenapa? Hanya gara-gara supporter yang terlalu fanatik. Ya akhirnya ada orang yang meninggal. Dan ini terjadi di semua. Ini kita harus sadari, ini terjadi di Indonesia. Di Jakarta tawuran dari SD, SMP, SMA. Tadi udah kasih tunjuk juga. Aparat juga ternyata ikut-ikut juga. Ternyata di komunitas olahraga juga seperti ini. Ada apa dengan bangsa ini? Kita jangan mau dikerjain, dimanfaatin sama yang ada di luar sana yang memanfaatkan bangsa kita gitu. Kita ini sedang digocek. Bunda Oci, terputus Pak. ya sinyalnya kurang stabil. Ya. Oke, masih ada slide-nya nggak? Coba pindah. Nah ini ya tuh, karena tidak ada respect to the others, di mana-mana terjadi seperti ini. Lanjut lagi. Nah ini coba ada fanatisme yang berlebihan dari sekelompok orang sampai nyawa manusia aja tidak ada harganya. Ini kelompok orang yang pakai baju orange, ini orang sudah ampun-ampun juga karena merasa dia lebih kuat di dalam komunitasnya, nyawa orang aja sudah diabaikan. Ini terjadi sama bangsa kita loh. Dan ini terjadinya apakah karena kesukuan, apakah karena salah ngomong. Ini kita lagi rawan sekali ya. Jadi mohon generasi bangsa yang jumlahnya insya Allah yang ikut hari ini ada 800 orang, mohon sebarkan ini menjadi menjadi model kita, menjadi bahasa kita. Kalau mungkin besok lusa ada dilihat di IG saya atau ada di mana di Facebook saya ada salam ref itu artinya adalah respect, excellence dan friendship. Mari kita sebarkan di generasi bangsa. Lanjut. Nah ini ya, coba lihat yang contoh di sebelah kiri nih. Fluidnya ini aja, fluidnya wasit udah kenapa? Karena respect to the others-nya sudah tidak ada ya. Dan ini saya kira ini masih berlangsung sampai sekarang. Saya bilang juga di komunitas olahraga, di komunitas organisasi, di komunitas apapun, kalau tidak ada respect to the others, maka tunggulah organisasi itu akan pecah. Nah ini kalau makin tinggi lagi, kalau organisasi aja yang besar bisa pecah karena tidak ada respect to the others, lagi kita harus hati-hati. Bangsa yang sudah besar ini kalau tidak ada respect to the others-nya akan menjadi apa? Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah mari kita sama-sama menyebarkan nilai-nilai Olimpisme ini, mengajarkan pembinaan kepada pribadi kita yang harus harus keterpaduan antara mind, body, and soul. Kemudian juga kita menjadi generasi bangsa yang harus punya rasa, ada Sitius Altius Fortius, tadi mungkin slide-nya kelewat ya. Sitius Altius Fortius itu dari zaman dulu, zaman Yunani kuno sudah dilahirkan, sudah dimunculkan visinya. Sitius Altius Fortius ini adalah menjadi pribadi yang lebih cepat, lebih datang lebih cepat, bertanding dan menang gitu ya. Nah ini harusnya dibekali menjadi lebih mulia, kesempurnaan, respect to the others dan persahabatan. Nitip gitu ya, tolong teman-teman yang menjadi peserta hari ini
refnya itu disebarluaskan, sebelum disebarluaskan resapi aja dulu, ref, respect, excellent friendship, tidak usah dulu dalam komunitas kita, mungkin di lingkungan keluarga dulu, dengan teman dulu, dan baru kita sebarkan makin jauh. Kemudian nilai ini juga adalah dilakukan dengan proses yang luhur melalui kebudayaan dan pendidikan. Demikian Mbak Rika, mohon maaf Bunda Oci. kondisinya. Ya, terima kasih Bunda Oci. Jadi intinya itu sebenarnya nilai olimpisme itu nggak hanya di dunia olahraga ya Bunda Oci. Ya. Jadi di kehidupan sehari-hari harus mulai ditanamkan lagi. Karena memang kayaknya perlu juga ini nilai olimpisme masuk ke pelajaran-pelajaran di sekolah. Setuju. Selain PPKN, karena kalau misalkan PPKN kan hanya teori aja gimana kita berbuat baik, tapi ini aplikatif banget gitu nilai-nilai olimpisme gitu ya. Terus ini terima kasih sekali lagi Bunda Oci untuk materi dan semangatnya, motivasi sebagai juara agar pemuda dan generasi bangsa untuk mencintai dan melakukan upaya dalam mengharumkan nama bangsa tanpa memikirkan apa yang akan didapatkan. Ini ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan bonus. Nih, kita masuk ke pertanyaan dulu Bunda. Iya, ini dari Ayatullah Muhammad Reza pada Olimpiade Rio tahun 2016, Indonesia memberikan bonus 5M bagi peraih medali emas, sehingga menjadi negara pemberi bonus terbesar kedua setelah Singapura. Nah, sedangkan Amerika yang prestasinya juga banyak hanya memberikan bonus 328 juta. Jika dikaitkan dengan nilai olimpisme, bagaimana pendapat Bunda Oci melihat tren bonus seperti yang terjadi di Indonesia? Karena emang tadi kalau dulu kan tanpa mikirin bonus, udah tanding aja gitu. Kalau sekarang kayaknya motivasinya tuh udah beda gitu. Beda, iya. Betul sekali ya. Cuman yang perlu ditanamkan baik oleh pelatih, terutama pelatih, pembina, terus orang tua, jangan bonus ini menjadi tujuan utama. Iya. Tetapi berprestasi harus menjadi tujuan utama. Kalau saya selalu mendesain kalimat menjadi karateka yang hebat itu bukan yang utama, tapi mengikuti proses yang hebat itu menjadi tujuan utama. Betul sekali, siapa sih yang nggak tergiur dengan 5M, 2M, 3M? Siapa yang nggak mau? Yang nggak mau cuma kucing. Tapi bagaimana kita mendesain mindset kita supaya ini tidak menjadi tujuan utama kita. Jangan menjadi tujuan utama para atlet. Yang harus mendesain ini, mendrive ini adalah pelatih, pembina, dan orang tua. Ingat sama anaknya, lakukan kamu yang terbaik, latihan habis-habisan. Kalau kamu sudah latihan habis-habisan, berdoa habis-habisan, biarlah Allah yang menentukan semuanya. Mau dikasih 5 miliar kayak 10 miliar kayak makin naik kan tuh. 5 miliar kayak 10 miliar kayak 15 miliar. Itu urusan Allah, itu adalah urusan rezeki. Begitu seharusnya. Yang sekarang ini yang salah, mohon maaf sekali. Saya menemukan memang sekelompok orang tua, ya Bun, kalau nggak bertanding untuk duit ya untuk apa lagi? Apalagi saya untuk orang tidak mampu. Ya nggak gitu loh. Ini Tuhan sudah kasih jalannya adalah menjadi atlet. Jalannya menjadi atlet, tapi menjadi atlet yang terbaik dulu. Kenapa? Mencari bonus itu jangan dijadikan yang tujuan utama. Kalau tujuan utamanya adalah mencari bonus, maka kemenangan akan didesain sedemikian rupa untuk menjadi yang pemenangnya. Muncullah di situ kecurangan, muncullah di situ pemalsuan umur, muncullah di situ bayarin wasit. Nah, ini coba di PON kemarin, apa kita nggak sedih? Pertandingan begitu bagus, bermutu gitu kan, atletnya bagus, bermutu, yang mendesain kemenangan ternyata orang di luar. Iya. Kan kasihan atletnya. Jadi kita tidak mendapatkan atlet yang terbaik yang bisa mewakili bangsa. Kenapa? Karena masih ada orang yang bermain. Ya, coba bayangin, kalau PON aja, level PON sudah gaji, mohon maaf, saya bukan cemburu, kalau sudah diomong-omongin 600 juta lah, 700 juta lah, saya akan bermain. Ntar saya ketemu sama Mbak Rika mewakili mana? DKI, saya mewakili Jabar misalnya. Apa? Saya cuma 1 miliar, saya 2 miliar, padahal saya tuh secara teknik pasti kalah. Udahlah,
kasihin aja ke saya. Setelah saya dapat 2 miliar, janji ya kita bagi 2. Iya. Ayo, Jadi ayo. aku pernah dengar itu Bunda. Iya, aku pernah dengar. Jadi jangan sekali-kali tujuan utama dari sebuah pertandingan itu adalah sebuah kemenangan. Tapi yang harus menjadi tujuan utama adalah lakukan yang terbaik dulu. Lakukan yang terbaik. Kalau saya bilang, saya selalu menyampaikan ke anak-anak didik saya, ke anak saya juga, sudahlah, mencapai sebuah cita-cita itu lakukan lahiriahnya secara maksimal. Kalau atlet dengan berlatih, kalau pemuda dengan meng-create kepemudaannya, semakin dia kreatif, semakin dia banyak juga berpasrah kepada Allah, banyak meminta kepada Tuhan. Itu kan tadi harus disamain katanya antara jiwa dan raganya. Kalau jiwanya doang memintanya, Tuhan kasih saya menang, latihannya malas, nah, kan nggak bisa. Pemuda juga sama Tuhan kasih saya kaya tapi tidak kreatif, Tuhan kasih saya harta tapi tidak berbuat apa-apa, kan nggak bisa. Makanya saya bilang juga, jangan bonus itu menjadi tujuan utama, karena sejatinya itu akan menjadi merusak mentalnya para atlet. Ketika dia kalah, wah gue miskin deh, jelek. Jatuh. Iya, tetapi ketika dia kalah, kalau dia sudah berjuang dengan maksimal, latihan dengan maksimal, atau kalau para pemuda itu memperkaya kemampuannya dengan maksimal, berdoa dengan maksimal, rezekinya kok dikasihnya sentit-sentit ya sama Tuhan. Itu urusan Tuhan, kan gitu kita. Nantinya kita akan ada istilahnya di situ kan, kepasrahan kepada Sang Pencipta. Jangan salah, semua yang Tuhan kasih dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sehat jasmani dan rohani, bukan karena kita berolahraga, tapi karena Allah memberikan jalan itu. Itu yang harus selalu kita kembalikan lagi kepada hakikat itu, gitu mereka. Ya. Baik. Makasih Bunda. Jadi realistis banget. Jadi nilai olimpisme itu benar-benar harus ditanamkan ke kehidupan sehari-hari juga. Iya, kayak pekerjaan, prestasi sekolah itu juga sama gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya diuangkan atau dibeli gitu. Iya, saya setuju. Bahkan di kehidupan di kantor juga ya, kadang-kadang memang kok gue nggak dapat honor ya, padahal gue udah bener. Saya bilang, kalau buat saya sering ketika saya dulu selama 4 tahun itu saya nakar ya, keliling Indonesia ya, memberikan materi tentang pelatihan, kadang-kadang motivasi, kadang-kadang ada yang memberikan honornya itu di bawah UMR, udah jauh kita terbang. Kalau kita melihat dari Allah gitu. Lihat angkanya gitu ya, udah jauh terbang kok cuma dikasih segini gitu. Saya awalnya memang kok nggak menghargai gua banget gitu ya, awalnya gitu. Tetapi setelah saya juga kembali lagi ke Olimpisme tadi, segini juga dikasih. Yang harta paling besar adalah bukan amplopnya saat tanda tangan. Harta yang paling besar adalah ketika saya menyalurkan ilmu saya kepada orang banyak. Itu seharusnya. Kadang-kadang di tempat kerja juga ya, kok kerjanya capek, honornya segini. Kalau saya ada suka yang mempengaruhi saya ya, termasuk tim saya mengajar juga. Gila ya, ngajar segini capek, mau dikasih segini perak. Saya bilang, biar aja, sisanya Allah yang bayar. Iya. Nanti mungkin pintu rezeki yang lain akan lebih besar lagi ya Bunda. Iya, betul Bunda. Oke, Bunda, ini ada lagi pertanyaan dari beberapa, tapi aku gabungkan. Ya, oke. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai olimpisme pada anak, khususnya di pendidikan olahraga, mungkin di sekolah gitu ya Bunda? Ya. Oke, di pendidikan olahraga, emang ini pertanyaan yang sering muncul ya ketika memaparkan ini. Justru pada saat anak-anak TK itulah kita sekarang nggak usah yang susah-susah ya, mungkin ada pelatih yang di klub, ada pelatih atau guru penjas atau generasi bangsa. Coba latihlah kejujuran anak-anaknya. Contoh main game. Kalau main game, kalau masuk ya katakan masuk gitu loh. Misalkan gamenya apa aja, kayak mau volley, kalau udah jelas netting ya harus diakui netting gitu. Kalau udah jelas-jelas bolanya keluar harus diakui bola keluar. Itu adalah kejujuran yang pertama. Tahu nggak yang diajarkan sama orang Jepang kepada anak kecil yang mereka tuh? Gurunya hanya nyuruh begini. Ingat ya, kalau kamu masuk toilet sana, begitu keluar minimal bersihnya seperti yang tadi. Kalau kamu ingin menjadi orang hebat, maka kamu bersihkan lebih bagus dari itu. Sepintas gampang kan? Ternyata coba toilet di Jepang tidak ada yang kotor. Beda dari toilet di kita. Mohon maaf nih. Semuanya kotor. Bersih, jadi kotor. Kita pakai bersih padahal kita keluar kotor. Nah, ini adalah latihan
fundamental latihan respect. Sebetulnya respect itu ketika orang tuanya menyuruh kamu kalau ke toilet minimal bersih seperti yang tadi, gitu kan? Itu kan respect kepada saya pakai toilet, respect kepada orang yang mau pakai berikutnya. Jadi kalau dikit nggak akan kembali lagi. Nah, ini adalah respect. Kemudian misalkan kalau di dalam rumah tangga, respect to the others-nya itu adalah anak bukan minum kepada orang tua didahulukan apanya segala macamnya kan banyak sebetulnya ya. Kalau saya di rumah itu karena kebiasaan selesai makan satukan sisa-sisa makanannya, kemudian disatuin ke sampah, kemudian itu ke bawah sekalipun saya makan di restoran gitu. Saya jadi ke bawah tuh rapihin. kata teman-teman yang baru kenal saya gini, Ros, udah aja kamu kerja di sini katanya. Iya. Kalau kita respect kepada orang lain, kan kita meringankan si tukang servernya ya kan, di pelayannya itu kan tinggal gampang aja sampahnya udah seret bawa gitu, kan meringankan pekerjaan dia. Itu nilainya mungkin sedikit, tapi kalau kita sering dan bertahun-tahun, semoga ini menjadi nilai ibadah buat kita gitu. Aja ya. Betul. Oke, Bunda, terakhir ini ya karena sebenarnya banyak pertanyaan, mungkin nanti Bunda bisa jawab via chat karena waktunya juga. Ini terakhir, bagaimana keterkaitan nilai Olimpism terhadap tradisi di Nusantara, khususnya dalam penyelenggaraan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Tadi sempat dibahas di Pancasila ya gitu, Bunda. Yeah. Nah, mungkin memang benar harus dibarengi antara nilai Pancasila dan nilai Olimpism. Jadi nggak hanya PPKN aja, tapi ada nilai Olimpism masuk ke sekolah. Silakan, Bunda. Ini ya, ini Olimpism ini punyanya orang lain. Istilah ini punyanya orang Yunani. Kita seharusnya bangga dengan Pancasila aja. Iya. Jadi ceritanya begini. Suatu hari saya ditelepon sama kantor berita Antara, di mana mohon maaf ada Pak Hajrianto Tohari yang sekarang jadi duta besar Lebanon. Arki. Nah, ini yang mantan atlet ini cuma saya sendiri. Ini kan keren-keren semua nih narasumbernya. Terus saya disuruh menyampaikan nilai-nilai Pancasila karena waktu itu Hari Kesaktian Pancasila. Bu Rosi ngasihin materi tentang nilai-nilai Pancasila ya, ditinjau dari anak bangsa melalui olahraga. Apa ya nilai-nilai Pancasila? Apa mau dimatchingkannya di mana gitu? Saya buka ternyata butir-butir Pancasila. Kebetulan kan kita pernah lulus P4 ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Bongkarlah sama saya itu nilai-nilai Pancasila yang nilai 36. Kemudian saya matchingkan dengan itu tadi yang 10, asalnya 10 nilai-nilai Olimpism, kemudian hanya di create lagi cuma jadi 3. Ternyata semua sudah ada di Pancasila. Sudah ada di Pancasila. Ya bukan masalah gengsi dan lain, tapi kan kalau orang Indonesia senangnya pakai bahasa yang asing gitu. Karena bahasa asingnya Olimpism gitu kan. Padahal Olimpism itu ya ada di Pancasila. Kalau orang Nasrani ya ada di Injil. Kalau Islam ya ada di Al-Quran gitu loh. Nah sekarang gimana menanggapinya keterkaitan Olimpism dengan Bhinneka Tunggal Ika ini? Kalau dipakai kita sebarkan, coba kita menjadi generasi bangsa yang di mana-mana kita sebarkan tuh di baju respect, excellent, friendship. Karena dengan respect akan menjadikan pribadi yang excellent. Karena dengan respect akan menyembuhkan generasi yang excellent. Kalau generasinya excellent semua, maka kita tidak akan pengen saling sikut karena semuanya udah kaya raya generasi kita. Iya. Bener nggak? Semuanya jadi karena hebat semua nih, maaf nih. Mbak Rika udah lulusan dokter juga terbaik. Saya juga dokter terbaik. Ngapain saya harus menjatuhkan Mbak Rika? Saya juga udah dokter terbaik kok, gitu kan? Mbak Rika juga ngapain saya harus menjatuhkan si Rosi? Si Rosi juga terbaik kok, juga terbaik. Nah, kalau generasi bangsa kita yang terbaiknya banyak, ngapain harus menjatuhkan? Hal ini saling menjatuhkannya kenapa? Karena ada ketimpangan sosial yang terlalu jomplang. Kenapa ada ketimpangan sosial yang terlalu jomplang? Karena kita tidak pernah menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu secara sejatinya. Kita nggak usah ngomong saya Pancasila, yang penting lakukan aja deh, gitu. Iya. Kita nggak usah juga respect, excellent, friendship, lakukan aja deh, gitulah istilahnya ya. Dulu juga kan nenek moyang kita nggak pernah, ayo gotong royong, enggak. Ketika mau ngebangun rumah, ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang kayu, ada yang nyumbang tenaga, kan nggak teriak-teriak, ayo gotong royong. Nah, jadi, tetapi untuk awalnya memang
teriakan atau jargon-jargon respect excellent friendship, kalau diteriakan terus-menerus kepada generasi bangsa, maka dia akan mengendap di alam bawah sadar. Setelah mengendap di alam bawah sadar, dia akan menjadi mengkristal, dan kalau sudah mengkristal, maka langkah kita itu seolah-olah dituntun tuh sama alam bawah sadar kita, maka kita akan menjadi pribadi yang respect excellent friendship. Gitu aja kali ya. Baik, terima kasih Bunda Oci. Wah, ini semangatnya luar biasa. Jadi memang harus ditanamkan dari dalam diri dulu. Ya, kalau misalkan mau kembali lagi tadi kembali ke nilai-nilai Olimpisme, tidak akan terjadi peperangan, tidak akan jadi perseteruan, nggak ada sikut kanan sikut kiri, semua lurus jalannya. Tentunya respect to the others. Setelah udah ada respect, pasti terjadi persahabatan dari friendship itu, terus akhirnya kita semuanya akan jadi terbaik semuanya, udah nggak ada permusuhan lagi, semuanya baik. Tanam kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan yang lebih banyak. Itu pesannya dari Bunda Oci. Harus di garis bawahi dan di stabilo merah. Betul. Baik Bunda Oci, terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa, semangat berapi-apinya ini supaya pemuda Indonesia nih yang menyaksikan hari ini juga terpancing, terbakar semangatnya. Amin. Tetap melakukan terbaik dan ya no money oriented. Yes. Ya, demi Indonesia gitu ya Bunda. Allah itu, bayangkan janjinya Allah itu tidak pernah ada yang bohong. Sekecil apapun kebaikan kita akan dibayar sama Allah. Sekecil apapun usaha dari kita pasti akan dibayar Allah. Itu aja. Rumusnya sudah ada. Ngapain kita? Jadi nggak usah khawatir ya Bunda. Do the best pokoknya gitu ya Bunda. Oke Bunda Oci, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih juga buat Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus atas kesempatannya saya dipercaya menjadi narasumber. Insya Allah saya masih siap membantu untuk memotivasi generasi bangsa ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih Mbak Rika. Terima kasih semua. Mas Ara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya karena saya langsung siap. Silakan Bunda melanjutkan aktivitas. Iya. Baik, kita akan beranjak ke materi berikutnya dengan judul Strength and Conditioning Kebugaran Jasmani untuk Pemuda yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Johansyah Lubis MPD sebagai pemateri kedua kita yang tidak kalah luar biasa. Oh ya, jangan lupa tadi Pak Jo menyampaikan ada hadiah buku untuk penanya yang pertanyaannya paling bagus ya. Simak materi dari beliau dan silahkan mengirim pertanyaannya melalui kolom question and answer. Oke, saya akan Pak Jo sudah bergabung? Ya, saya akan membacakan profil pemateri kedua kita. Bapak Dr. Johansyah Lubis MPD lahir pada tahun 1967 di Jakarta, menyelesaikan sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di Jakarta, kemudian melanjutkan studi S1 di FPOK IKIP Jakarta dan melanjutkan studi magister di Pasca Sarjana UNJ dan doktoral di tempat yang sama dengan lulus mendapatkan predikat cum laude. Jabatan beliau sekarang adalah Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Beliau mulai menjadi pengajar dari tahun 1993 di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNJ sampai dengan sekarang. Selain sebagai pengajar, beliau juga pernah menjadi seorang atlet yang sangat berprestasi tentunya. Pada tahun 1991 beliau sebagai juara 1 nasional, juara SEA Games Manila pada tahun 1991 dan pada tahun 1987 menjadi juara 1 dan pesilat terbaik pada kejuaraan dunia first perisai diri di Semarang. Setelah itu, setelah tidak menjadi atlet, beliau masih aktif di dunia silat sebagai pelatih, yaitu pelatih di Provinsi DKI untuk beberapa PON dan sebagai pelatih nasional pada event SEA Games dan kejuaraan dunia pada tahun 2002 dan 2003. Pengalaman beliau dalam organisasi juga sangat hebat pada periode 1994 sampai
sampai 1999, berlanjut sampai periode 2005, beliau sebagai Ketua Bidang Bimpres Pemprov IPSI DKI Jakarta. Beliau juga Ketua Umum 2 periode Pemprov Kriket sampai dengan tahun Kriket Indonesia untuk DKI Jakarta sampai tahun 2021. Pada tingkat nasional beliau aktif di pengurus besar IPSI dan KONI Pusat. Jadi tidak perlu diragukan lagi prestasi beliau dalam dunia kepelatihan. Beliau tidak hanya hebat di lapangan, karya tulis beliau juga sangat luar biasa, baik berupa penelitian, buku, artikel. Sangat banyak sekali, mungkin kalau dibaca di sini nggak akan cukup waktunya. Teman-teman nanti bisa, kalau mau cari referensi, bisa search di Google Scholar, Mendeley atau Akademia. Itu sepertinya banyak sekali karya tulis beliau tentang pencaksilat, strength conditioning, pembinaan olahraga, dan pendidikan jasmani. Sangat luar biasa prestasi dan pengalaman beliau ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam olahraga. Alhamdulillah bisa ketemu lagi gitu ya. Memang lagi kondisi seperti ini, kemudian lagi padat merayap gitu. Banyak kegiatan yang bersamaan gitu. Yang kami hormati Pak Deputi, sahabat saya, senior saya, Prof. Faisal, sering ketemu dalam menguji para dokter gitu ya. Kepala PPON Bapak Tri Winarno, kemudian Pak Kabit, Mas Cucu Sundara, dan para peserta. Saya mendapat informasi bahwa peserta kali ini lebih kepada pemuda. Saya biasanya lebih kepada para pelatih ya, tapi mungkin nanti saya coba akan perlahan gitu ya. Kalau nanti dalam penyampaian materi bisa kita diskusikan gitu ya. Boleh slide-nya? Saya sampai jam berapa ya? Ya, bentar Pak. Oke. Materi yang diminta oleh panitia ini bicara tentang strength and conditioning untuk kebugaran jasmani pemuda gitu. Jadi artinya nanti sebelum ini saya akan coba menjelaskan secara definisi dulu apa itu tentang strength and conditioning. Nanti lanjut ya. Lanjut. Kita coba apa sih ini bahasa apa gitu ya. Kalau di dunia olahraga ini sudah menjadi hal lumrah gitu ya, bicara SC, orang bilang menyebut SC. Lebih kepada pelatih fisik gitu. Tapi memang kalau diterjemahkan strength and conditioning itu adalah pelatih fisik atau latihan fisik, ya bisa sah-sah saja gitu ya. Tetapi intinya bahwa SC ini adalah secara sederhana adalah ini bagian dari yang namanya sport science. Bicara sport science itu banyak sekali scope sport science. Ada biomekanik, kemudian ada sport fisiologi, exercise fisiologi, kemudian bicara pedagogik, dan salah satu dari sport science itu selain fisiologi, psikologi, juga ada yang namanya exercise, fisiologi exercise. Salah satunya adalah strength and conditioning. Jadi strength and conditioning ini hanya bagian tersendiri dari bagian daripada sport science, ilmu olahraga. Jadi bagian kecil gitu ya, bagian kecil. Nah, dari bagian kecil ini bahwa bicara tentang strength and conditioning ini bicara tentang fisiologi latihan. Bicara fisiologi berarti bicara faal tubuh manusia. Bagaimana faal tubuh manusia, anatomi manusia itu kita kembangkan, kita sesuaikan, kita tingkatkan kualitas pergerakannya.
dulu orang berbicara tentang strength and conditioning itu adalah berbicara tentang untuk bagaimana meningkatkan untuk atlet, ya. Tapi sekarang rasanya begitu kebutuhan bahwa strength and conditioning itu sesuatu yang mahal harganya, mahal artinya bahwa kesehatan itu mahal, maka sekarang tidak hanya untuk atlet saja. Lanjut, kita bisa lihat. Lanjut. Nah, dulu dikatakan bahwa strength and conditioning ini bicara tentang bagaimana meningkatkan kondisi si atlet. Tetapi sekarang dengan pola yang perkembangannya luar biasa, strength and conditioning berkembang dalam arti dapat juga mencegah cedera, gitu. Ada bentuk-bentuk latihan untuk mengurangi resiko cedera atlet. Kemudian bukan hanya untuk atlet, tapi bagaimana mengurangi resiko cedera para manula, gitu ya. Bahkan para orang awam pun, para pemuda-pemuda tentunya bahwa latihan fisik ini bukan untuk sebagai atlet saja, gitu ya. Banyak kita gunakan memang kalau di olahraga profesional, ya, sebagai atlet ada beberapa hal yang memang harus memenuhi kriteria itu. Bahkan termasuk dalam ilmu olahraga itu kita temukan di lapangan, gitu ya. Banyak para pelatih yang boleh dikatakan melakukan malpraktek. Apa itu malpraktek? Sebagai contoh, misalnya saya pernah memantau di beberapa PPLP lah, gitu. Saya tidak sebutkan di daerahnya. Banyak kita temukan para pelatih yang satu backgroundnya hanya mantan atlet, gitu ya. Tetapi proses latihannya karena tuntutan dia melakukan hal-hal yang kita sebut malpraktek. Salah satunya misalnya melakukan pemaksaan pada atlet usia belum waktunya dikasih bentuk latihan maksimum strength, dipaksa melakukan. Kemudian dia atlet yang belum waktunya dikasih latihan dengan high intensity exercise, dengan latihan intensitas denyut tadi di atas 180 itu dipaksa, gitu ya. Yang terjadi banyak sekali temuan, bahkan kalau kita katakan banyak juara-juara PPLP begitu dia juara, begitu masuk ke masa seniornya dia hilang. Kenapa? Karena mengalami kejenuhan dan pemaksaan yang belum waktunya sudah diberikan. Tetapi kami kebetulan juga di Kemenpora diberi tugas untuk mengembangkan konsep LTAD, Long Term Athlete Development, mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah, gitu, di daerah pelosok beberapa pelatih konsep ini, artinya tahapan-tahapan yang benar diberikan kepada atlet, gitu ya. Hal ini juga kita bisa rasakan di lingkungan kita, gitu ya, di lingkungan dalam arti bahwa masih kita temukan banyak sekali hal-hal yang kita rasakan. Sebagai contoh misalnya baru-baru kemarin saya juga melihat, gitu ya, di sebuah klub, ya, di mana anak di 12 tahun misalnya dipaksa melakukan gerakan melompat itu adalah gerakan plyometrik, ya, di mana dia melompat di atas ketinggian di atas lututnya, gitu ya. Kita sudah ngasih tahu, gitu ya, tapi mungkin ini juga perlu penyamaan persepsi atau perlu sosialisasi lah. Tapi Indonesia ini terlalu luas sekali. Informasi-informasi, pengetahuan ini perlu dikasih tahu kepada teman-teman, gitu. Jangan sampai terjadi potensi-potensi anak manusia yang harusnya dia tumbuh dengan baik, gitu ya, layu sebelum berkembang, gitu ya. Oke, lanjut. Artinya bahwa strength and conditioning ini adalah bukan hanya kepada atlet. Kita juga bisa rasakan kalau di masyarakat sebelum masa pandemi kemarin saja, ya. Sebelum masa pandemi kemarin, di kampus tuh dekat stadion kita bisa lihat banyak masyarakat yang sekarang sudah berlatih dengan menyiapkan personal trainernya. Ada pelatih fisiknya yang melatih dia, gitu ya. Karena kebutuhan dengan beberapa program, saya mau nurunin berat badan, saya mau meningkatkan kebugaran, gitu ya. Artinya mereka butuh, gitu ya, mereka butuh.
perlindungan untuk latihan strength and conditioning. Satu, meningkatkan kesehatan umum. Jadi artinya dengan latihan strength and conditioning ini, maka bahwa kesehatan umum ini penting sekali. Apalagi menghadapi masa pandemik ini. Walaupun kita tahu COVID ini tidak melihat orang per orang. Kita bisa ketahui banyak atlet nasional, atlet dunia, pemain sepak bola yang kondisi fisiknya bagus pun gitu ya, masih kena gitu ya. Tetapi permasalahannya bagaimana begitu kena itu dia bisa mempertahankan. Karena kita tahu selama COVID nya. Jadi siapa yang bisa bertahan, ya dia selamat. Tapi bagi yang tidak bertahan, ya mohon maaf, pulang duluan gitu ya. Nah artinya kita bisa lihat, bukan berarti orang yang kondisi fisiknya bagus ini tidak. Ada ditemukan, mungkin di kita pun ada gitu loh, di kita ada, tetapi kita tidak terlihat karena kondisi fisik kita bagus, makanya disebut dengan orang tanpa gejala ya. Nah kita bisa menyebarkan itu. Nah ketika kita kena, bagaimana kita mempertahankan imun kita bagus, maka kita mampu bisa bertahan. Yang kedua, bahwa kondisi fisik ini juga akan membantu membangun perubahan gaya hidup jangka panjang. Salah satu jurnal yang terbaru menyebutkan bahwa lingkungan kita akan merusak merusak beberapa komponen sel ya. Tetapi di dalam tubuh kita ada yang namanya kemampuan untuk bisa mempertahankan itu. Ya, ada yang namanya flexibility untuk mempertahankan ketika orang menghirup udara CO2 gitu ya, menghirup karbon monoksida, naik motor dan sebagainya, maka akan menimbulkan di dalam tubuh kita ada yang namanya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini akan menghantam sel-sel tubuh manusia. Sel-sel tubuh manusia itu akan menghantam dia sembarangan. Bisa ke lari, ke rambut, bisa jadi pemutih, ke wajah, akan menjadi keriput. Selama dia akan menghancurkan sel di dalam tubuhnya. Ketika kita makan sembarangan, ketika kita menghirup udara tidak segar dan sebagainya, itu akan masuk ke dalam radikal bebas dalam tubuh. Tetapi di dalam tubuh kita, Tuhan menciptakan bahwa ada yang namanya flexibility untuk menahan. Jadi begitu radikal bebas itu mau menghantam, itu ditahan. Ya, sekarang ada penemuan yang namanya untuk mengukur HSP90. Ya, dia mampu bisa menahan. Kemampuan flexibility ini, ketika dia radikal bebasnya makin tinggi, dia bisa menahan, itu tidak bisa tidak terjadi kerusakan di dalam tubuh. Tetapi kalau dia di dalam tubuhnya radikal bebasnya makin banyak, maka dia tidak bisa menahan. Dia akan juga akan mengambil sel-sel dalam tubuh kita. Nah, kemampuan flexibility ini adanya di dalam tubuh kita. Kemampuan inilah yang ketika seseorang mempunyai physical fitness yang bagus, dia mempunyai flexibility yang bagus. Makanya kita lihat banyak orang yang melakukan aktivitas physical activity, aktivitas, maka dia jauh lebih kelihatannya jauh lebih muda. Tetapi umur biologisnya itu kadang bisa berbeda gitu ya. Tetapi kemampuan menahan radikal bebas ini gitu ya, itu berbeda-beda setiap manusia. Jadi soal umur urusan Tuhan gitu ya. Tetapi ketika orang bisa mempertahankan kebugarannya, maka dia juga akan bisa mempertahankan kehidupannya gitu ya. Meningkatkan kinerja olahraga, hampir semua orang mengetahui dan ya kita yakinlah ketika hampir kegiatan olahraga itu menggunakan kelompok otot besar. Walaupun ya ada yang menyebut olahraga, tetapi dia sebetulnya bukan olahraga. Sekarang lagi ngetren lah di masyarakat kita. E-sport itu bukan olahraga gitu. E-sport itu bukan olahraga. Tetapi masyarakat
menggunakan. Kenapa saya mengatakan bahwa e-sport bukan olahraga? Karena tidak ada aktivitas fisik di situ. Tetapi masyarakat menyukai, ya monggo silakan. Tetapi kami dari akademisi selalu menyatakan, memperjuangkan bagaimana anak bangsa ini yuk bergerak, jangan terlalu banyak main games ya. Walaupun dia pakai istilah sport gitu ya. Nah, ketika dia melakukan physical fitness, maka dia mampu meningkatkan kinerja aktivitas olahraganya. Karena setiap dia melakukan aktivitas olahraga itu ada 3 komponen di dalam aktivitas. Di dalam biomotoriknya ada bicara strength, kekuatan, daya tahan, kecepatan. Itu 3 unsur itu. Walaupun dalam pengembangannya akan banyak sekali nanti. Ada strength endurance, kemudian ada daya tahan juga, ada aerobik, anaerob, itu berkembang. Tapi 3 unsurnya adalah 3 itu. Kemudian membangun yang namanya tulang yang sehat. Ya, tulang yang sehat ini penting sekali gitu ya, termasuk asupan makanan gitu ya. Orang yang terlalu banyak aktivitas olahraga tanpa asupan yang bagus juga terjadi pengkeroposan tulang. Tapi orang yang tidak melakukan aktivitas itu juga akan terjadi kerusakan pengeroposan tulang. Jadi artinya makanya kalau sudah orang tua itu, dokter itu hanya menyarankan, Bu jalan Bu gitu, minimal 1000 langkah, 2000 langkah. Itu kan bentuk aktivitas gitu ya. Artinya bukan hanya kardiorespirasi paru dan jantungnya yang dilatih, tetapi kelompok tulangnya juga diminta untuk melakukan pergerakan gitu ya. Kelima adalah membantu mengurangi, mencegah cedera. Usia-usia kita seperti ini, katakanlah saya sekarang ini sudah boleh dikatakan usia sudah di atas kepala 5 gitu ya. Tetapi ketika kita melakukan aktivitas fisik yang benar, strength and conditioning yang benar, artinya kita mengurangi resiko cedera. Ya, ketika kita cedera itu bukan hanya di olahraga. Ketika kita mengambil handuk di belakang, misal ketika ngambil sesuatu di belakang mobil, ya, ketika itu bisa terjadi proses cedera. Ya. Dengan aktivitas yang baik, maka ya itu akan mengurangi hal-hal seperti itu. Kemudian rehabilitasi lebih cepat. Ketika dia cedera, proses rehabilitasinya juga akan lebih cepat, gitu ya. Pendalaman tentang rehabilitasi ada sendiri nanti pembahasan, bahkan ada satu buku sendiri tentang rehabilitasi sendiri. Tapi ini secara umumnya bahwa lebih cepat proses recovery-nya akan lebih cepat gitu ya. Meningkatkan postur tubuh secara keseluruhan, ya, meningkatkan metabolisme tubuh, ya, sirkulasi tubuh manusia. Hampir ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita memiliki kemampuan fisik yang bagus, maka tubuh akan sirkulasi di dalam tubuh kita ini akan lebih baik gitu ya. Membantu meningkatkan keseimbangan, ya, keseimbangan di dalam tubuh, berjalan dan sebagainya. Nah, yang terakhir mencegah obesitas. Nah, obesitas permasalahannya adalah bicara tentang asupan makanan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya ingin coba menjelaskan secara sederhana bicara tentang strength, kekuatan ini, bahwa sebetulnya istilah banyak sekali di masyarakat kita, kalau dia pelatih mungkin mudah-mudahan sudah paham. Tapi di masyarakat kita ini kadang suka agak bingung masalah antara weight training, weight lifting, power lifting. Ini bicara-bicara termasuk bodybuilding gitu ya. Banyak istilah ini gitu ya, dan mudah-mudahan ini bahkan di masyarakat kita masih kalau yang namanya strength conditioning pasti dia tuh aktivitas angkat besi dan sebagainya. Bukan. Sedikit berbeda. Di sini saya sudah saya coba jelaskan, beberapa referensi juga sudah menjelaskan definisi tentang strength. Bahkan juga di masyarakat kita masih ditemukan tidak bisa membedakan antara kekuatan dan power, ya, kekuatan dan power. Tapi kami
gitu ya, wajar. Kecuali itu mahasiswa saya yang orang olahraga, kalau sampai dia tidak bisa membedakan antara kekuatan dan power, ya saya centil aja gitu loh. Gitu. Kalau masyarakat nggak apa-apa gitu ya. Nah, ketika bicara latihan strength training itu adalah aktivitas penggunaan resistensi. Ketika bicara resistensi, berarti bicara ada tahanan. Bagaimana melakukan tahanan? Banyak sekali nanti, mungkin ada contohnya. Tujuannya ada terhadap terjadinya kontraksi otot. Nah, di dalam kontraksi otot juga nanti akan coba saya jelaskan. Kontraksi otot itu ada yang berbicara tentang isometrik, tonik, dan isokinetik. Nanti itu bicara terjadi kontraksi. Kontraksi otot bicara terjadinya pergeseran sel miosin, sel aktif. Itu artinya ketika kita melakukan strength training, maka akan terjadi kontraksi otot di dalam tubuh kita. Itu konsep dari bicara tentang ada resistensi training. Nah, loh, bedanya apa dengan weight training gitu? Ada latihan kekuatan, ada weight training gitu ya. Bedanya apa gitu? Nah, ini weight training adalah jenis latihan kekuatan yang menggunakan gravitasi tubuh untuk menghasilkan perlawanan. Loh, bedanya dengan weightlifting apa lagi? Gitu. Nah, weightlifting sudah tuntung dah ya, jadi hampir tapi di olahraga dikatakan itu sangat berbeda. Bahkan termasuk nanti di slide berikutnya antara kebugaran jasmani ya, physical fitness itu berbeda dengan physical activity ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya, atau mudah-mudahan tambah bingung. Kalau tambah bingung biasanya nanti akan baca gitu ya. Ini yang chat. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Tadi ada istilah-istilah yang digunakan dengan istilah strength ya, banyak istilah fisik. Dan saya coba membawa teman-teman masyarakat tentang istilah physical activity. Apa bedanya physical activity, exercise, dan physical fitness? Sekarang kita bicara bagaimana meningkatkan kebugaran. Kebugaran itu adalah physical fitness. Ya. Physical activity itu apa? Gitu ya. Saya pernah menjelaskan ada salah satu departemen lah gitu ya, membuat ini physical activity. Saya bilang, Bu, physical activity, kalau ini tujuannya ke physical fitness dengan physical activity sedikit berbeda gitu ya. Physical activity itu adalah sesuatu yang kita lakukan hari-hari ya. Kita lakukan hari-hari. Bisa dengan olahraga? Iya, bisa. Dia berjalan itu aktivitas physical activity. Tetapi bangsa menyapu, tidur itu adalah physical activity ya. Nah, itu tidak ada hitungannya ada sendiri. Nah, kalau exercise, latihan hampir sama dengan physical activity, tetapi ada di mana dilakukan dengan ya, ini poin tersendiri. Ada dilakukan dengan terencana, satu kata kuncinya, terstruktur ya, dan selalu ada pengulangan. Jadi 3 unsur itu ada terencana. Terencana itu adalah dia tahu apa yang dilakukan. Nah, kalau kita menyapu, kita mengepel, itu adalah physical activity, bukan exercise. Tapi ketika kita bicara exercise, maka ketiga unsur itu harus terpenuhi. Dan dia mempunyai tujuan adalah untuk memperbaiki atau mempertahankan komponen kebugaran atau physical fitness. Ya. Walaupun beberapa ahli di dalam satu buku ini terjadi perdebatan ya tentang definisi physical fitness. Dari tahun 40-an itu sampai yang sekarang ini terjadi perubahan ya. Physical fitness jadi apa gitu ya. Nah, itu saya sebutkan kemampuan fisikal, kemampuan fungsional tubuh dalam melakukan aktivitas itu
si Clark sampai menyampaikan gitu. Jadi artinya ketika dia intinya gini, ketika seseorang melakukan aktivitas ya dan mampu melakukannya dan setelah itu dia dalam keadaan masih bisa melakukan aktivitas lain, maka dia mempunyai physical fitness. Jadi begitu physical fitness seseorang itu yang berbeda-beda. Seorang prajurit kebutuhan physical fitness-nya berbeda dengan seorang perwira yang di belakang meja. Tapi kebutuhannya berbeda. Karena kehidupannya, aktivitasnya itu sampai di situ. Kemudian selesai itu masih bisa melakukan. Itu dia mempunyai physical fitness. Artinya fitness itu sesuai dengan tubuhnya. Kalau tubuhnya itu ukuran L, ya sudah dia pakai baju L gitu ya. Tapi kalau tubuhnya ukurannya L, dia pakai ukuran S, maka baju ini tidak layak untuk dia. Dia mempunyai physical fitness yang kurang. Jadi physical fitness itu bersifat individu. Kebutuhannya. Nah, kalau dia seorang atlet, maka physical fitness-nya harus sesuai kebutuhannya. Ada standarnya. Oh, jadi atlet nasional mempunyai VO2 max di atas 50, kemudian harus punya ini gitu ya. Nah, di atlet juga berbeda physical fitness. Untuk VO2 max saja sudah berbeda. Untuk atlet yang anaerob, kebutuhannya akan berbeda dengan atlet yang aerob, gitu ya. Itu salah satu bicara physical fitness. Di atlet saya sudah berbeda kebutuhannya. Bagaimana di masyarakat? Seorang bapak, ketika dia bekerja dari pagi kantor pulang, begitu dia pulang dalam keadaan bugar setelah melakukan aktivitas, dia mempunyai physical fitness dan dia masih sehat, segar, masih bisa ngomong, itu memiliki physical fitness yang bagus. Tetapi ketika dia mencari tambahan lagi, dia bekerja, pulang, kemudian malamnya dia tambahan kerja malam, overtime katakanlah, kemudian dia sudah loyo, berarti physical fitness-nya nggak bagus. Dia harus meningkatkan kemampuan physical fitness-nya. Ketika dia melakukan bekerja, overtime, kemudian dia pulang dalam keadaan segar, maka physical fitness-nya bagus. Karena kebutuhan dia hari-harinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dia. Itu yang bicara dengan physical fitness, gitu ya. Itu konsep dasarnya. Ini cuma teori saja. Lanjut. Nah, ini, kebetulan saya sedikit menulis di dalam buku. Nanti saya, kalau ada yang bertanya bagus, nanti yang menentukan bagus, Mbak Reka lah ya. Dapat buku gratis ya. Baca-baca saja ya. Nah, ketika kita bicara physical fitness, kebugaran jasmani, nah istilah kebugaran jasmani di undang-undang disebutkan dengan kebugaran. Kalau dulu masih bahwa ada yang sempat kita menyebut physical fitness itu kesegaran jasmani. Ya, tapi di undang-undang sudah mulai undang-undang SKN itu bugar, istilahnya kebugaran jasmani. Intinya itu gitu ya. Nah, ketika saya masih menulis kesegaran jasmani, ya. Tapi di undang-undang sudah disebutkan dengan kebugaran, ya. Jadi jangan diperdebatkan dulu antara kebugaran dengan kesegaran. Intinya sama, bicara tentang physical fitness-nya. Itu berhubungan dengan kesehatan, itu bicara dengan kardiorespirasinya, daya tahan kardiorespirasinya, bicara dengan daya tahan otot, kekuatan otot, komposisi tubuh, dan flexibility, tentang kelentukan. Sedangkan yang berhubungan dengan keterampilan, itu masuk kategori ada agility, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, daya ledak, dan reaksi. Bicara ini juga sebetulnya di dalam buku tentang physical fitness ini terjadi perdebatan juga, ya. Ada yang tradisional dan modern. Konsep-konsep tentang komponen, sebetulnya komponennya apa saja sih gitu ya. Ini saya coba meramu dari beberapa referensi, ini yang bisa saya ambil. Walaupun di dalam buku itu jelas terjadi perdebatan tersendiri. Ramai memang gitu. Lanjut. Ya. Di dalam ilmu olahraga itu perdebatan perbedaan itu hal yang wajar. Ya, selama dia kan di dalam
keilmuan olahraga, dalam keilmuan itu kan tidak ada yang namanya kebenaran. Kebenaran itu bersifat relatif, gitu ya. Jadi selama dia membuktikan secara deduksi teorinya, itu hal yang wajar, ya gitu ya. Nah, hal yang penting di dalam melakukan aktivitas physical fitness itu ada yang namanya pemanasan. Pemanasan adalah sesuatu yang amat sangat penting, ya, penting sekali, gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah sekali-sekali menganggap remeh tentang yang namanya pemanasan, gitu. Saya sering, saya sering lah, pokoknya kalau main bulu tangkis, jadi pakai batu, ganti baju, udah main tepak, udah langsung main, gitu ya. Mudah-mudahan sih aman gitu. Tapi bahwa warming up, pemanasan itu ada bukan menyiapkan fisik saja, tapi sebetulnya juga menyiapkan mental dia ketika dia masuk ke dalam materi inti, gitu ya. Juga selain suhu otot, kemudian juga suhu intinya, gitu ya. Sirkulasi tubuh, aliran darah, kemudian juga meningkatkan ikatan jaringan, tension. Nah itu sebetulnya warming up itu luar biasa sekali menyiapkan. Bukan sekedar ya artinya pokoknya saya udah siap, gitu ya. Denyut tadi udah naik, gitu. Nah, di sini saya menyebutkan bahwa warming up itu akan terjadi kontraksi otot yang lebih cepat dan akan menyiapkan relaksasi otot secara agonis maupun antagonis. Kemudian meningkatkan laju perkembangan, ya, force-nya dan waktu reaksinya. Meningkatkan kekuatan ototnya, menurunkan resistensi pada otot, meningkatkan pengiriman oksigen, ya. Di mana suhu yang lebih tinggi memfasilitasi pelepasan oksigen dari hemoglobin dan mioglobin. Meningkatkan aliran darah ke otot aktif. Reaksi, artinya kita tahu di sini pokoknya intinya warming up penting sekali, ya. Warming up adalah hal yang sangat penting, ya. Lanjut. Nah, di dalam warming up itu ada bentuk yang namanya peregangan, ya. Peregangan di saat warming up itu banyak sekali. Ada yang balistik, statis, ada yang pasif, dinamik, ada PNF, dan saya ingin memperkenalkan lagi yang namanya ada AIS, gitu ya. Muncul yang namanya peregangan AIS, Active Isolated Stretching. Ini sebetulnya bukan baru, gitu. Ini yang lama. Ini hanya memperdebatkan peregangan yang selama ini kalau kita melakukan peregangan, gitu ya, dilakukan dengan lambat, gitu ya. Ditahan selama 10 detik, 1, 2, 3, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini ditentang oleh seorang dokter, gitu ya, sehingga dia menyarankan, jangan gitu. Yang baik itu adalah dilakukan dengan maksimal hanya 2 detik, gitu ya. Yang disebut dengan active isolated stretching. Dia dilakukan tahan, siap, pelan-pelan pada saat tertentunya dia dilakukan dengan 1, 2, pelan lagi, dan sebagainya. Apa dan bagaimana penyebabnya? Silakan baca nanti di buku saya. Yang dia bukan promosi, artinya silakan, gitu ya. Atau nanti di Google dicari apa itu peregangan yang AIS ini, ya. Monggo. Nah, mana yang lebih bagus, gitu ya? Mana yang lebih bagus, gitu ya? Saya tidak menyatakan bahwa ini bagus, enggak, karena ternyata tiap preferensi berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya dynamic stretching. Dynamic stretching itu peregangan di mana ada satu riset ini diadop pemain-pemain sepak bola itu melakukan peregangan lebih senang menggunakan dynamic stretching. Kenapa? Karena dia dengan dynamic stretching maka kemampuan speed dan powernya tidak hilang.
Tetapi karena dianggap yang dilakukan peregangan secara pasif itu akan memperlambat reaksi, ya. Ini jadi ada satu buku yang bentuk pemanasan di dalam sepak bola ini ditulis. Jadi teman-teman sepak bola lebih senang dengan dynamic stretching tuh 2, 3, 4 yang dengan sambanya itu, ya. Dan masyarakat di kalangan sepak bola, ya, gitu. Tetapi untuk beberapa cabang tidak suka dengan istilah itu, gitu ya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih bagus, nggak ada yang lebih bagus. Memang ada satu riset, penelitian membandingkan antara PNF, apa itu ada gitu ya, gitu, ada. Lanjut ya. Jadi artinya ingin memperkenalkan bahwa bentuk-bentuknya banyak sekali, gitu ya. Nah, komponen di dalam pemanasan itu hanya ada 2. Ada yang general, yang umum, gitu ya. Nggak usah lah banyak-banyak, gitu ya. 5-10 menit. Biasanya dilakukan dengan jalan dulu, ya. Di kalangan olahraga juga terjadi perdebatan, stretching dulu atau warming up aktivitas dulu, gitu ya. Gitu ya. Atau jalan dulu atau stretching dulu. Nah, ini masih dalam perdebatan, gitu ya. Tapi ya yang disarankan adalah dia warming up dulu, jalan, jogging, atau alternatif, kemudian baru melakukan yang namanya peregangan. Tujuannya adalah meningkatkan detak jantung, aliran darah, ya, suhu otot, ya, laju pernafasan, ya. Dan mulai ada viskositas cairan di dalam sendi itu sudah mulai terjadi penurunan keringat, gitu ya, sebagainya. Nah, sedangkan pemanasan yang khusus itu juga harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena itu sudah mulai spesifik ke cabangnya. Sebagai contoh, ketika seorang pesilat, misalnya, dia banyak atlet taekwondo yang banyak menggunakan kaki, maka aktivitas peregangan kakinya harus lebih banyak. Tujuannya, gitu, kalau kita melakukan stretching, yaitu cuma meningkatkan yang namanya ROM, range of movement, gaya gerak yang lebih luas, gitu ya. Lanjut, biar agak cepat, biar diskusinya nanti lebih banyak aja, ya. Nah, kembali ke kondisi kita negara saat ini, ya. Ada satu jurnal, ya, jurnal ini banyak atlet elit di zaman COVID sejak lockdown, gitu ya, mengalami luar biasa karena mereka tahu, gitu ya, latihan yang makin sedikit, gitu ya, dia berkurang, intensitasnya berkurang, maka terjadi penurunan yang sangat luar biasa, gitu ya. Ototnya terjadi penurunan, elektromiografiknya terjadi penurunan. Ini hasil di dalam jadi ototnya diperiksa, gitu, beberapa atlet elit, gitu ya. Kemudian otot stretchnya terjadi penurunan, gitu. Power ototnya terjadi penurunan. Jadi luar biasa sekali di zaman COVID ini, gitu ya. Setelah PON diundur dari 2000 ke 2021, banyak atlet dirumahkan. Ya, tujuannya cuma satu, memotong mata rantai terjadinya COVID, gitu ya. Kenapa? Begitu orang masa istirahat COVID itu akan terjadi menurunkan volume latihannya. Kemudian juga akan menurunkan intensitas latihannya. Kalau bicara intensitas berarti bicara kualitas latihan. Kalau bicara volume bicara isi latihan, gitu ya. Nah, dampaknya luar biasa sekali. Di dalam jurnal itu disebutkan banyak sekali, gitu ya. Begitu terjadi penurunan volume dan intensitas latihan, juga banyak faktor, bukan hanya kondisi fisik, termasuk aspek psikologi juga terjadi, akan mempengaruhi atlet. Ini untuk atlet. Jangankan atlet, gitu ya. Ibu rumah tangga aja yang biasa di rumah, begitu di lockdown, di rumah kemana-mana, stresnya juga nggak, gitu. Apalagi stresnya ditambah suruh ngurusin anak sekolah, gitu ya. Ya, tambah stres lagi, gitu ya. Nah, begitu tingkat stresnya tinggi,
mohon maaf, akan menurunkan imunitas. Di sini ada teori yang disebut teori J. Ini disebut dengan teori J. Kelihatan nggak ya? Yang ada Kelihatan warna orange kok. ya, yang orange itu ya. Iya. Ini nggak kelihatan. Di situ dalam teori itu disebutkan bahwa kalau kita melakukan dengan yang di pojok itu dilakukan dengan intensitas rendah, ya, intensitas itu yang ujung J-nya itu intensitas rendah, maka resiko terjadinya infeksi itu kategori sedang. Tetapi kalau kita melakukan dengan aktivitas intensitasnya sedang yang ke bawah, jadi kalau intensitasnya sedang, maka resikonya itu malah sedikit. Tetapi kalau dilakukan dengan intensitas tinggi, resikonya tambah tinggi. Maka banyak beberapa atlet menyarankan beberapa pelatih gitu ya. Ya sudah, kalau gitu untuk menjaga imunitas kita, Anda latihan dengan intensitas sedang gitu. Minimal intensitas ringan sampai sedang, jangan tinggi. Begitu dilakukan dengan intensitas sangat tinggi, maka dianggap resiko terjadinya imunitasnya terjadi penurunan yang drastis. Ya. Ini di kepala beberapa pelatih nasional mengatakan begitu gitu. Sehingga banyak pelatih yang menurunkan intensitas latihannya, yang dampaknya kita bisa lihat di dalam otot terjadi penurunan kemampuannya gitu ya. Lanjut. Nah, efek di training yang terjadi apa saja? Di dalam jurnal itu disebutkan bahwa rata-rata atlet terjadi penurunan, ya. Prosentasi ini juga terjadi, VO2 max-nya terjadi penurunan hampir 8%. Ya, di jurnalnya Richard Godfrey juga disebutkan, ya, latihan yang begitu terjadi aktivitas yang untuk atlet, ya. Untuk VO2 max-nya terjadi penurunan hampir 20%, ya. Oksigen ekonominya juga terjadi penurunan. Artinya memang masa COVID ini luar biasa terjadi penurunannya untuk para atlet di dalam jurnal itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana yang bisa mempengaruhi imunitas? Satu, pola makan dan minum. Ya, ini akan bisa menurunkan imunitas kita. Jika pola makannya salah, gitu ya. Jadi artinya selalu disarankan, sekarang sudah ada banyak makanlah yang sehat sekarang, ya. Makan yang sehat. Semua udah bicara, pokoknya makannya sehat, udah gitu, ya.